Shalom, kaum Bapak yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Pelkat PKB secara daring. Dan saat ini untuk ibadah akan dipimpin oleh Penatua Assembly Waas. Untuk itu sebelum kita memulaikan ibadah ini, kita tunduk sejenak untuk saat teduh. Selesai, kita berdiri, kita nyanyikan himne Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar untuk kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Engkau masih sempatkan kami untuk dapat beribadah Pelkat PKB. Engkau campur tangan dari awal hingga akhirnya. Khususnya bagi pelayan firman Tuhan pada malam hari ini, Penatua Bapak Assembly Waas, Engkau urapi dia. Biarlah dia berkata-kata sebentar bukan karena kepintarannya, tapi karena kuat kuasa daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin.
Mazmur berbalasan dari Mazmur 17 ayat 3 sampai 5. Bila engkau menguji hatiku, riksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak berlanjut. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga hidupku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Silakan duduk. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaum Bapa, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan kehidupan yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mendengarkan bahwa dan melihat sendiri dalam pembacaan firman Tuhan. Kali ini ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut, namanya dosa tetap dosa. Yaitu dosa kecil ataupun dosa besar, namanya dosa tetaplah dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita juga dapat melihat dalam Bilangan ayat 15, Bilangan 15 ayat 12 mengatakan, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Artinya di dalam Alkitab juga
tertulis bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kalaupun ada di dalam Bilangan 15 ayat 30 sampai 31 juga ditulis dosa-dosa yang disengaja, yang dilakukan dengan sengaja, yaitu tetapi orang yang berbuat dosa sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang-orang asing, orang-orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Artinya firman Tuhan di dalam Bilangan 15 ini mengatakan dosa-dosa yang sengaja dilakukan dan ia harus dilenyapkan. Artinya siapa berbuat dosa dengan sengaja, makanya maut akan menghampirinya. Kalau kita juga melihat di dalam kehidupan kita di dalam negara ini, hukum-hukum tertentu, ada hukum-hukum juga yang mengatur tentang dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada juga dosa yang mendatangkan maut. Ya, contohnya seperti membunuh dan hukumannya pun hukuman mati. Artinya dosa yang ia lakukan itu mendatangkan maut. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, itu pun sama dengan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi ingatlah, dosa besar, kecil, sengaja atau tidak sengaja tetap namanya dosa. Itu telah menyakiti hati Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan bahwa sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Artinya sedikit dosa saja sudah mencemari dan merusak seluruh kekudusan hidup kita. Jadi sedikit atau tidak sedikit, sengaja atau tidak sengaja, ketika kita berbuat dosa, maka telah mencemari kekudusan. Artinya kita telah mencemari kekudusan kita sendiri dengan berbuat dosa. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Untuk itu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turutin hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti Bapa kudus. Artinya kita tetap menjaga, tetap hidup berjaga-jaga dalam kehidupan kita supaya kita tidak berbuat dosa. Memang manusia adalah orang berdosa, tetapi kalau kita mau hidup menurut dan sejalan dengan kehendak Allah, maka kehidupan kita akan terbebas dari dosa-dosa yang kita lakukan, sengaja ataupun sengaja. Lalu ketika kita telah berdosa, bagaimana cara kita untuk mengakhiri setiap dosa itu? Firman Tuhan katakan pada hari ini bahwa yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Di sini bahwa ending dari semua ini adalah berdoa. Dosa yang sengaja atau tidak sengaja, kecil atau tidak kecil, kita harus memohon pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah adalah dengan doa. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa ketika kita tidak berdoa, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Yesus Kristus, ketika kita tidak berdoa, maka kita telah berdosa. Jadi ketika kita tidak berdoa pun kita telah membuat dosa. Jadi yang menghapus semua itu adalah permohonan dari Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa kita telah berbuat dosa atau tidak, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi ketika kita setiap hari berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, maka pengampunan dari Tuhan itu tetap ada di pihak kita. Dan Tuhan akan memerintahkan setiap berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup menurut dan sejalan dengan kehendak Allah. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan,
dosa yang kita lakukan itu pun dapat menghambat setiap doa dan permohonan kita. Untuk itu Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah berdoa, tetaplah minta permohonan dari Tuhan, supaya Tuhan tetap mau melihat dan menghapus setiap salah dan dosa kita. Tetap yakin dan percaya hidup menurut sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita sadar atau tidak sadar berbuat dosa, kita telah diampuni Tuhan karena doa dan permohonan kita. Tetaplah hidup, tetaplah jaga hati dengan pikiran kita, supaya kehidupan kita tidak didasari, tidak dijalani dengan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Biarlah Tuhan menjaga hati kita, sehingga kita terlepas dari hawa nafsu dunia, dari nafsu yang kita lakukan hari lepas hari yang membuat kita berbuat dosa. Yakin dan percaya dan tetap berdoa, maka kehidupan saudara akan diberkati Tuhan. Doa-doa saudara akan diampuni dan saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kehidupan kita di dunia ini kita tidak berbuat dosa, maka kita akan memiliki mahkota kerajaan surga yang sudah Allah janjikan di dalam hidup kita. Tetaplah berdoa dan jangan berbuat dosa. Amin. Kita akan menyanyikan respon kita pada malam hari ini dengan Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, ajarilah kami Bapa, jaga dan pikiran dan hati kami Bapa, supaya hidup kami selalu berjalan di jalan Tuhan. Selaku manusia kami mengaku banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan, dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah Tuhan mau mengampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan kami Bapa. Dan ajarkanlah kami untuk selalu memegang firman-Mu, untuk tidak berbuat dosa lagi. Bapa yang kekal kudus, saat ini Bapa kami mau berdoa kepada seluruh pengurus dari PKB GPIB Samaria di tempat ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan selalu menuntun mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah mereka juga menjadi pembawa berkat di dalam kehidupan setiap jemaat, setiap kaum Bapa di GPIB Samaria ini Bapa. Jaga dan pelihara mereka semua dengan kehidupan berkeluarga mereka, sehingga mereka pun diberkati Tuhan selalu.
Bapa yang kekal kudus, saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh kaum Bapa di GPIB Samaria ini Tuhan. Tuhan mengenal mereka secara pribadi, keluarga mereka, dengan seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa memberikan kesehatan terbaik, Bapa mau menjaga setiap hati mereka juga Bapa, sehingga setiap apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Allah. Bapa yang kekal kudus, berkati setiap usaha dan jeripaya setiap kaum Bapa di GPIB Samaria ini Bapa. Biarlah mereka selalu hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka cari untuk kehidupan mereka, biarlah Tuhan memberkati semuanya itu Bapa. Berkati seluruh kaum keluarga para bapak-bapak di GPIB Samaria ini Bapa, sehingga kasih dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka semua. Ini pun kami Bapa, seluruh kehidupan kaum Bapa kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ada janji Tuhan yang akan diberikan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang kekal kudus, saat ini juga kami mau berdoa kepada bangsa dan negara kami yang pada saat ini juga masih dalam penanganan COVID-19 di negara ini Tuhan yang merajalela. Biarlah Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan untuk setiap pemerintah yang bekerja dari atas hingga kepada di atas Tuhan. Berikan mereka Roh Kudus supaya setiap Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati mereka dan mereka dapat melakukannya dengan baik, sehingga untuk menghadapi virus corona ini pun dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada waktu Tuhan untuk menghentikan semuanya ini. Inilah kami Bapa, berkati pun gereja kami di GPIB Samaria ini Bapa, berkati setiap jemaat kami, berkati setiap pelayanan kami, para presbiter, Ibu Pendeta Sandra Sormin Siasale, seluruh pelayan yang ada di GPIB Samaria ini. Bapak pimpin, Bapak tuntun, Bapak jaga, sehingga kami tetap menjadi terang bagi di lingkungan sekitar kami, dan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Bapa di malam hari ini. Kami mohon dan kami minta hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaum Bapak yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan." Tuhan memberkati persembahan kaum Bapak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia.
Bapak, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergilir ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Silakan duduk. Kaum Bapak, mohon waktunya sejenak untuk warta pelkat. Pertama-tama kami seluruh pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat pelayanan yang bertugas pada malam hari ini. Terlebih lagi kepada pelayan firman kita Bapak Penatu Assembly Waas, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan yang Bapak berikan. Pemberian persembahan dapat disalurkan melalui rekening mandiri GPIB Samaria yang tertera di layar gadget yang Bapak miliki. Mohon dibuat note persembahan PKB. Kami undang kembali untuk seluruh kaum Bapak agar dapat beribadah di Jumat yang minggu yang akan datang. Demikian warta PKB, terima kasih. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, Kau mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.